asumsi kan Anda belum pernah mempelajari database. Saya Untuk membayangkan database posisi Anda, dipelajari di Mas, kuliah Panik Attack. selanjutnya, Anda sekarang belum pelajari itu, maka saya berasumsi Anda belum Ada suara aku, Con. pernah Tadi tahu apa ngomong itu cok database. gitu. Ya kan? Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mempelajari database itu pada saat di SMA, Iya cuy, soalnya SMK, itu tapi tidak aku semua. bedain Gitu ya. apa Nah, biar nggak ini bocor. saya Taunya samakan, mikrofonku error bangsat. saya samakan Bentar bahwa bentar tak login lagi cok, saya panik aku anggap anjing. semua mahasiswa belum mengenal Takutnya database atau basis itu data. nggak bisa diklik soalnya Ya, mikrofonnya. nanti jadi posisinya sama, kita mulai dari awal, Anda belajar dari awal. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah kita belajar tentang konsep basis data itu sendiri secara sekilas, lalu kita berkenalan dengan MySQL, salah satu database yang paling banyak digunakan saat ini, ya, MySQL. Nah, nanti besok di pertemuan selanjutnya besok itu kita akan belajar menyambungkan Java ke MySQL. Oke, nah jadi hari ini materinya masih seputar konsep basis data dan MySQL. Oleh karena itu ini pertemuan hari ini mungkin dihadiri mungkin ada dari angkatan 4 ya, dari angkatan yang baru. Tadi saya invite, silakan kalau mau join. Ada? Ada dari angkatan 4 ada? Ada yang angkatan baru dong, Ada join? Gak ada? kan 21 dong. Belum ada ya sepertinya ya? Nggak ada yang mau, Cok. Oke, belum ada. Jadi 120, sudah saya invite. Ada, Tapi Cok. Tuh, nggak tahu Muhammad apakah Paki mereka tuh. Muhammad ada Paki. waktu atau tidak untuk join. Mungkin sedang Iya, ada kuliah. Itu di bawah, Iya, di Muhammad bawah, Paki. di paling bawah. Memang sekali lagi kuliah hari ini 120 saya buat 121 tuh, lihat. versi universalnya, jadi umum saja, pengenalan umum sampai ke tingkat mengenal MySQL ya. Nanti besok baru kita belajar menyambungkan antara Java dengan MySQL. Ya, saya bagi jadi dua. Jadi hari ini adik kelasmu bisa ikut hari ini. Yang kuliah besok mereka belum bisa karena mereka belum belajar Java. Gitu ya. Jadi saya sengaja saya pecah jadi dua. Hari ini adik kelasmu bisa ikut, besok mereka belum bisa. Bentar, Itu. Jadi itulah Bapak kebetulan marah-marah. hari ini. Nah, oke, ada yang sudah pernah belajar database mungkin? Yang ada? Iya Pak, pernah Pak. Oke. Nah, mungkin ada ya ini tadi yang jawab Mas Syarif ya. Selain Mas Syarif mungkin ada yang sudah pernah belajar database? Paniknya aku bang, anjir. Belum ada? Sumpah, Itu di SMK kan setting mic-nya OBS, atau tembus SMK ke atau? Zoom dong anjir. Gak bisa diklik lagi tadi Zoom-nya, jadi Kalau gitu hilang langsung. coba saya tanya, apa yang Anda pahami tentang database? Database itu apa? Kalau menurut saya tempat nyimpan datanya Pak. Terus kita bisa ambil datanya, terus ubah datanya, terus hapus dan simpan itu sih Pak. Oke, jadi menurut Anda database itu tempat menyimpan data gitu ya. Bisa ditambah, bisa dihapus, bisa diubah dan seterusnya. Oke, menurut Mas siapa tadi? Mas Nur Sajaya ya? Ada Kalau dulu menurut kan? saya Cuma satu, sama Cok. seperti Mas Syarif Pak, tapi mungkin ada beda-bedanya lah database. Bisa pakai MySQL, PostgreSQL atau bisa pakai MongoDB. Oke, saya macam-macam ya. Oke. Em, saya coba perkenalkan konsep basis data. Paniknya aja Ini sumpah masih jadi saya kebetulan karena saya eh, dari tadi malam tuh saya cari ini. Dari tadi malam saya cari apa namanya alternatif untuk database itu. Jadi saya nggak sempat bikin slide. Jadi karena saya kemarin saya coba dari tadi malam saya coba apa namanya DP for free yang kemarin saya minta Anda daftar itu. Saya coba, luar biasa lambatnya itu. Untuk nyambung, untuk login aja saya nunggu sampai sekian lama bermenit-menit, nggak nyambung-nyambung.
luar biasa lambat. Nah itu akhirnya saya tadi malam bongkar-bongkar internet cari alternatifnya. Ayo dia. Posting MySQL yang gratis untuk Anda yang cukup bagus sampai sekitar jam 1 malam nggak ketemu juga. Ada, tapi biasanya ada aneh-anehnya gitu. Ada macam-macamnya. Ada yang daftar pakai kartu kredit. Nah, saya nggak mungkin saya meminta Anda daftar untuk itu gitu kan. Bercanda ya. Walaupun nggak ditarik biaya, tapi daftarnya pakai kartu kredit. Nah, kayak gitu itu ada gitu macam-macam. Kondisinya macam-macam, nggak ketemu sampai jam 1 malam nggak ketemu yang bagus. Baru tahu. Ada yang promosinya gratis tapi disuruh ikut survei dulu dan setelah saya jawab surveinya, pertanyaannya banyak. Akhirnya saya berhenti, nggak saya selesaikan surveinya. Nah ini nggak tahu kapan selesainya surveinya, pertanyaannya banyak hanya untuk dapat sebuah akun MySQL gitu. Jadi nah kalau saya kasihkan itu ke Anda nanti dapat juga. Jadi sampai jam 1 malam nggak ketemu. Akhirnya saya pikir kita cuma bisa membuatkan server MySQL dan sudah dibuatkan server MySQL tadi dibantu oleh Pak Ardian, Masuk pakai cas administrator kampus Pak Ardian. 100 miliar. Dibuatkan MySQL servernya, jadi akun-akun Anda tadi juga dibuatkan. Makanya ini mundur lama ini ya, dari jam 9 sampai hampir jam 11 mundurnya. Karena dari pagi tadi saya nyiapkan itu. Jadi tadi malam gagal, terus dari pagi saya nyiapkan sebarang dengan Pak Ardian, saya nyiapkan server untuk Anda. Itu seluruh akun server MySQL-nya saya siapkan. Banyak masalah juga di situ. Terus belum lagi nyiapkan akun satu-satu untuk Anda itu. Nah, tadi itu dibantu banyak oleh Pak Ardian, akhirnya jadi. Ya, biasanya bisa dipakai. Oke ya. Nah, ini itu jadi sekilas saja saya ceritakan kenapa kok mundur sampai hampir jam 11 karena banyak sekali masalah dari tadi malam itu. Saya mengalami banyak sekali masalah ini menyiapkan buat kuliah ini. Tapi ya semoga ini bisa bermanfaat ya. Ini dibuatkan server MySQL di kampus. Harapannya dengan cara seperti ini adalah Anda punya pengalaman yang berbeda menggunakan MySQL dalam posisi yang sebenarnya dalam tanda petik. Biasanya kalau Anda belajar MySQL, itu Anda diminta install di komputer Anda. Di laptop Anda, di mana itu diminta diinstal MySQL di situ. Satu, itu bikin laptopmu berat, komputermu jadi berat karena ketambahan beban. Dua, nggak betul-betul real di situ, nggak betul-betul real. Artinya gimana? Anda connect ke komputermu sendiri. Nah, itu nanti ada hubungannya tentang pengaturan ini koneksi itu tadi. Jadi nggak betul-betul lewat internet, itu hanya lewat daya dari komputermu ke komputermu, itu muter aja. Nah, itu tidak terlalu real. Harapannya dengan menggunakan server yang terpisah seperti ini, Anda mendapatkan pengalaman yang lebih real, gitu ya. Pengalaman yang lebih real menggunakan database secara terpisah. Ini servernya sekarang ditaruh di kampus, pakai server kampus. Jadi sudah dibangunkan tadi, nanti Anda bisa terhubung ke sana. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin menghadirkan dulu tentang konsep basis data atau database. Sebentar. Kan, mana sih Dian? Dulu. Coba misalnya saya membuka sebuah aplikasi ini. Izin ke Bapak. Sebentar. Ini layar saya kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Ini saya coba jalankan aplikasi WPS. Ya, WPS. Wah, cepat kan? Wah, cepat Mas, ini Mas. Ini hasil dari SSD murah-murahan yang kemarin saya beli 200.000. Itu hasilnya lumayan lah, lumayan. Sangat lumayan. Oke. Gimana ini? Apa punya banyak laptop ya? Satu. Beneran ada SSD dong. Ini ya. So. Berah, mau ke toilet gua.
Ya, Lihat di Zoom cowok. ini jangan terpaku pada saya menggunakan Linux. Ini saya menggunakan Linux. Wah, nanti kalau pakai Windows berbeda. Enggak, sama saja. Namanya konsep sama, Mas. Di mana-mana sama. Gitu. Jadi, Ini kalau tadi Kemarin aku ada di-print Mas Sarif dan Mas apa splash screen tuh Bisa nggak Jaya bisa tadi loh sudah dipakein. menyampaikan pendapatnya, ya, database itu seperti itu. Nah, kalau saya Jadi pribadi Claynya ada aku pakai ini Clayout nggak semacam bisa. satu definisi Tabrakan database terus. yang saya suka. Coba. Saya suka gitu ya. Kalau Anda tanya definisi database ke satu orang Nanti ke deh coba lagi. orang yang lain mungkin bisa berbeda yang disampaikan. Database itu apa? Orang satu dan orang yang lain ngomongnya bisa berbeda. Tapi kalau saya pribadi, saya ada satu definisi yang dulu saya sempat nemukan. Saya lupa saya ketemu di mana. Dan saya sangat suka itu definisi itu. Menurut saya itu definisinya universal. Bagus sekali. Definisinya ada seperti ini. Database atau basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan saling terkait. Ya, kumpulan data yang terstruktur dan saling terkait. Hanya itu database. Oke ya, itu kalau definisi yang saya temukan waktu itu seperti itu salah satu definisinya. Mungkin kalau dibilang seperti itu mungkin tidak semua orang setuju, tapi saya suka definisi seperti itu. Kenapa saya suka? Nah, ini kita lihat ya. Anda sudah lulus dari SMA. Anda punya dulu waktu lulus SMA pernah bikin nggak database alumni untuk nyatat data teman-teman Anda gitu? Nggak ada? Kalau saya dulu bikin, Mas. Lulus dari sekolah itu saya bikin. Ya entah di selembar kertas atau apa dulu itu dibikin. Jadi apa namanya, teman-teman saya itu teman-teman itu kami itu dibikin didata, namanya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, dan seterusnya. Ya, lalu diisi di sini. Namanya siapa? Budi, Anto, Tio, ya, siapa lah namanya diisi gitu ya. Nah, ini adalah contoh data yang terstruktur. Setiap data di sini ada namanya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, dan seterusnya. Dan setiap satu data dengan data yang lain strukturnya sama-sama seperti ini. Nama, alamat, nomor telepon. Katakanlah database alumni-nya hanya seperti itu ya. Nggak pakai dan seterusnya supaya Anda nggak bingung. Oke, 3. Ini baris berikutnya, data berikutnya, 3. Data berikutnya 3. Nah, ini adalah contoh dari yang saya sebut sebagai data yang terstruktur. Sama, setiap barisnya itu sama. Nah, ini sebenarnya kalau Anda lihat seperti ini ini juga adalah sebuah database. Gitu ya. Ini juga bisa kita sebut sebagai sebuah database. Makanya dulu kalau seperti ini meskipun bentuknya cuma tabel bahkan di selembar kertas sekalipun, ini saya bikinnya di aplikasi ya. Dulu waktu saya SMP dan lain sebagainya lulus itu apa namanya? Tidak semua orang punya komputer bahkan waktu itu ya. Tidak semua orang punya komputer. Kita hanya membuat tabel seperti ini untuk alumni di selembar kertas. Dan itu waktu itu kita sudah menyebutnya itu adalah database. Database alumni. Jadi nyimpan data teman-teman saya. Nah, dari situ setelah sekian tahun kemudian baru saya belajar database dan saya menemukan definisi yang seperti tadi. Database itu adalah kumpulan data yang terstruktur dan saling terkait, kurang lebih seperti itu ya. Saya lupa kalimat aslinya seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu. Kumpulan data yang terstruktur dan saling terkait. Ini memenuhi memang. Memenuhi. Jadi saya membuat tabel seperti ini. Isinya bisa berapapun banyaknya.
dan struktur data setiap datanya itu sama, jadi terstruktur datanya rapi gitu ya. Ini adalah sebuah database. Nah, gitu. Jadi jangan kaku bahwa belajar database itu berarti belajar aplikasi seperti MySQL. Jangan begitu, gitu ya. Jangan begitu. Database itu luas. Anda bisa menyimpan data itu dimanapun dan tetap menyebutnya sebagai database, bisa. Gitu ya. Jadi bahkan ketika di dalam hanya dalam bentuk sebuah file text saja. Kalau dia itu di dalamnya itu terstruktur rapi, maka kita bisa katakan sebagai sebuah database. Kecuali kalau file text-nya itu di dalamnya Anda ngetikkan apa ya, data yang tidak beraturan, misalnya Anda sekedar ngetik buku diary gitu ya, Anda ngetik buku diary apapun bisa Anda masukkan di dalamnya, nggak terstruktur, nggak rapi lah gitu, nggak terstruktur. Nah, itu mungkin sulit untuk disebut sebagai database. Tapi ketika Anda membuat file text, di dalamnya Anda buat tabel seperti ini, rapi, dan beserta dengan isi-isinya, maka itu bisa disebut sebagai database. Terstruktur. Lalu keterkaitannya bagaimana, Pak? Keterkaitannya. Kalau tadi dibilang terstruktur dan saling terkait. Nah, misalnya di sini Budi ini punya nomor telepon. Misalnya dia teleponnya Surabaya 021 bla 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 bla. Lalu di sini ada lagi 0852 bla 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 bla. Dua nomor teleponnya. Atau mungkin cuma punya satu 031. Nah, ini misalnya ini anak Surabaya, kalau Budi anak Jakarta, misalnya seperti itu ya. Oke. Ini, nah kalau ini saya bisa membuat seperti ini. Saya membuat tabel kedua, lalu nomor teleponnya saya pisahkan. Budi, nomor teleponnya ini yang pertama. Lalu ini yang kedua. Ya, bisa juga. Nah, itu nomor teleponnya Budi. Anto bagaimana? Anto begini. Nah, kemudian di sini bisa saya hapus. Ini bisa saya hapus. Nah, kalau kayak gini bisa lebih jelas. Budi tadi teleponnya dia punya banyak, di sini dijabarkan satu-satu. Teleponnya Budi yang pertama ini. Teleponnya Budi yang kedua ini. Teleponnya Anto cuma ada satu ini. Tio gimana? Andai kan Tio nggak punya telepon, berarti di sini nggak ada datanya. Nah, gitu ya. Ini kita hubungkan di sini. Budi nomor teleponnya berapa saja? Oh, kita cari di tabel yang ini. Budi nomor teleponnya yang pertama ini, nomor teleponnya yang kedua ini. Anto nomor teleponnya berapa? Cari di sini. Anto nomor teleponnya cuma ada satu. Tio gimana? Tio cari tabel ini. Lo nggak ada di tabel ini, berarti Tio nggak punya nomor telepon. Alamat gimana, Pak? Alamat apa bisa dipisah? Kalau memang alamatnya lebih dari satu, mungkin bisa dipisah juga jadi tabel yang terpisah gitu ya. Tapi kalau alamatnya kita asumsikan bahwa alamatnya hanya ada satu, nggak perlu dipisah, jadi satu saja di sini. Nah, ini keterhubungan seperti ini antara tabel ini dengan tabel ini. Lalu kalau misalnya alamatnya dipisah dengan tabel ini, gitu ya. Ada tabel lagi, tabel untuk alamat, itu keterhubungan. Nah, inilah konsep database, gitu ya. Jadi datanya itu terstruktur dan saling terkait. Ini antara dua tabel ini saling terkait. Inilah database. Jadi jangan terpaku bahwa database itu harus MySQL.
database itu Oracle, database itu SQL Server. Kalau Anda hanya mengenal seperti itu, maka betapa sempitnya dunia. Anda hanya tahu itu. Padahal kalau Anda tahu nanti database itu di luar sana ada macam-macam. Yang Anda sebutkan tadi hanya ada berapa itu? 3. Kalau Anda cari di internet nanti Anda mungkin bisa ketemu lebih dari 10. Banyak sekali database itu dan sekarang bermunculan terus itu. Bermunculan terus. Amazon punya database-nya sendiri, IBM punya database-nya sendiri di situ. Microsoft punya database-nya sendiri, SQL Server namanya. Oracle punya sendiri, Oracle DBMS. SQL ada sendiri, Postgre, ada Mongo, ada macam-macam, itu banyak sekali. Ada banyak sekali. Jadi sekali lagi jangan terlalu terpaku bahwa database itu adalah aplikasi seperti yang mungkin Anda pernah pelajari. Database itu Anda diajari MySQL, akhirnya pemahaman Anda ya database itu seperti itu. Kita coba memahami dalam lingkup yang lebih luas. Database adalah seperti ini. Apapun medianya, asalkan dia bisa menyimpan data yang terstruktur dan saling terkait, maka itu adalah sebuah database. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Yang itu ya. Ini kalau nggak salah ada anak angkatan 04 tadi join sini. Saya sempat lihat tadi. Ada ya? Mas April ya? Mas April Karisma itu. Nggak tahu ada orangnya nggak? Ada. Ya kamu dari angkatan 4 ya Mas ya? Halo, kenapa? Iya, Pak. Oke. Tadi yang saya sampaikan barusan kamu bisa ngikutin nggak? Nggak jadi. Bisa, Pak. Bisa. Mas April bisa? Bisa paham? Iya, bisa kok, Pak. Bisa ya? Bisa, Oke, bisa. aman bagus. Terus sengaja saya buat ini, saya kemas supaya tidak hanya yang sudah belajar PBO saja yang bisa ya, karena sekali lagi tadi agendanya adalah materi hari ini universal. Oke, jadi harapannya ini Anda dapat pengenalan secara mendasar supaya nanti Anda dapat wawasan yang lebih gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau konsepnya seperti ini, sekali lagi ini adalah sebuah database. Loh Pak, kalau kayak gini kan nggak bisa disambungkan dengan aplikasi kalau kita mau bikin aplikasi. Kata siapa? Kata siapa nggak bisa? Tergantung kepada aplikasinya ini. Gitu ya. Anda tahu Google Docs, Google Sheet? Ada yang belum pernah pakai? Sudah pernah pakai semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum pernah? Nah ini ya, ini saya punya banyak ini file ini untuk nilai. Ini di Google Drive saya ini untuk nilai dari yang dulu-dulu juga masih saya simpan. Oke ya, termasuk untuk yang KPST kemarin itu yang angkatan baru lagi ngerjakan. Ini saya taruh sini. Ini formnya. Lalu ini adalah Google Sheet-nya, hasil ekspor dari data dari sini. Nah ini Mas sebenarnya Anda bisa menyambungkan aplikasi Anda ke sebuah file Google Docs ini, jadi Google Sheet, Google ini bisa diambil datanya. Anda bisa baca dari situ, Anda bisa nulis ke situ. Itu ada metode yang bisa digunakan Google API. Coba kita cari. Ya bukan Google API ya, ini Google API untuk Google Sheet. Nah ini ya, Google Sheets, API and connectors. Jadi Anda bisa memanfaatkan Google Sheet itu jadi database, bisa. Gitu ya. Jadi kalau mau, walaupun mungkin performanya tidak terlalu tinggi, ya mungkin kalau Anda adu dengan aplikasi database
biasa seperti MySQL dan lain sebagainya, fiturnya kalah banyak, iya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, Mas. Sekedar untuk database sederhana saja bisa, gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya ini kalau untuk yang angkatan atas, kalau nanti Anda tidak mau menggunakan MySQL, Anda ingin bangun aplikasi Javamu itu dengan menggunakan Google Sheet, boleh, saya nggak melarang. Ya, tapi Anda silakan mencari informasi sendiri bagaimana cara menggunakannya di dalam aplikasi ini. Boleh, saya nggak melarang. Saya nggak mau pakai MySQL, Pak. Saya maunya pakai aplikasi apa? Mau pakai database yang lain. Boleh. Saya tidak melarang, saya tidak membatasi. Anda boleh pakai aplikasi apa? Database apapun, bebas. Ya. Di sini saya nanti akan memperkenalkan MySQL hanya karena itu salah satu yang paling populer saat ini. Jadi besar kemungkinan nanti Anda akan menggunakan itu. Itu saja. Tapi apakah MySQL itu yang terbaik? Nah, kalau udah kita bahas yang terbaik, ini sangat debatable, ya, sangat bisa diperdebatkan. Terbaik dalam arti apa? Terbaik dari sudut pandang mana dulu? Gratis, ya. Tapi apakah dia yang paling cepat misalnya? Nah, itu perlu digali lagi gitu ya. Gratis MySQL. Apakah dia yang paling bagus, paling cepat misalnya? Belum tentu. Paling handal? Belum tentu juga. Kita masih perlu gali lagi. Apa itu Pak MySQL dari tadi sebut-sebut terus? Nah, ini ceritanya. Jadi kita sudah bahas tentang konsep database seperti tadi. Kita menggunakan WPS ini sebagai gambaran dan Google Sheet, gitu ya. Nah, ada beberapa aplikasi yang memang dirancang untuk menyimpan sebuah basis data. Dan itu disebut sebagai Database Management System, disingkat DBMS. MySQL yang Anda tahu itu adalah salah satu contoh DBMS. Ya, MySQL yang Anda tahu itu adalah salah satu contoh DBMS. Jadi jangan menyebut data salah sebenarnya kalau kita menyebut database MySQL itu salah kaprah gitu ya. Database MySQL itu salah kaprah. MySQL itu adalah sebuah database management system, sistem untuk mengelola database. Oke ya, sistem untuk mengelola database. Database-nya ada di dalamnya. MySQL itu dipakai untuk mengelola database-database tadi. Jadi jangan disebut sebenarnya, jangan kita, kalau kita mengatakan, ya ini orang-orang biasa mengatakan ya, database-nya apa? MySQL. Nah, itu sebenarnya kalau kita gali dengan benar, itu salah kaprah istilah itu. Kata-kata seperti itu salah kaprah. Karena database-nya sendiri, MySQL itu bukan database, tapi dia adalah aplikasi atau sistem untuk mengelola database. Anda bisa bikin 1000, sejuta database di dalamnya. Hanya dari satu aplikasi yang Anda install di komputer Anda bisa install aplikasi MySQL di komputermu ya. Anda bisa membuat banyak database di dalamnya. Seperti tadi waktu saya membuat di apa namanya aplikasi WPS tadi, saya membuat database alumni itu ya. Saya membuat itu satu database alumni, ada nama, alamat, nomor telepon, itu database alumni. Saya tidak menyebut database WPS, walaupun saya menyimpannya di dalam aplikasi WPS. Yang saya sebut adalah itu database apa? Itu adalah database tentang alumni. Maka itu saya sebut itu database alumni. Kebetulan saja saya simpannya di dalam WPS. Maka sama halnya Anda nanti membuat database apa? Loh, databasemu tentang apa? Gitu ya. Saya membuat database tentang mahasiswa, tentang kampus, tentang mahasiswa misalnya. Saya membuat database tentang mahasiswa, saya bisa simpan dimanapun. Di Google Sheet bisa, di WPS bisa, di MySQL pun bisa. Jadi sekali lagi agak salah kaprah kalau kita
bukan agak ya, salah kaprah memang. Salah kaprah kalau kita mengatakan database MySQL itu salah, gitu ya. Sebetulnya itu salah. Tapi ya sudah terlanjur itu database ya kalimat sehari-hari ya nggak apa-apa kita sesuaikan saja. Gitu. Tapi kalau kita gali lagi sebenarnya kalimat itu salah. MySQL adalah sebuah DBMS dan itu adalah DBMS salah satu yang paling terkenal saat ini. Berdasarkan survei yang saya baca, porsi penggunaan MySQL ini memang luar biasa besar ya. Karena sekali lagi dia gratis tapi cukup bagus. Bagus-bagus banget sih enggak gitu ya. Tetap aja ada kelemahannya tapi cukup bagus. Untuk berbagai keperluan itu sudah sangat mumpuni gitu, sangat cukup. Akhirnya orang-orang banyak yang mulai dari mempelajari ini. Dan akhirnya yang diajarkan waktu kuliah kebanyakan juga ini. Kursus-kursus yang dipelajari ini. Gitu ya. Jadi karena itu tadi karena saking terkenalnya dan istilahnya tidak mengecewakan lah cukup. Tapi kalau Anda nanti butuh sesuatu yang sangat advance untuk keperluan Anda yang spesifik, mungkin Anda nggak pakai MySQL. Gitu ya. Contohnya bagaimana? Twitter misalnya. Twitter itu datanya hanya kurang lebih 2 kolom. Seperti tabel, tapi kolomnya hanya 2. Usernya siapa, lalu tweetnya apa. Kasarnya hanya seperti itu. Tapi ukuran tabelnya itu bisa luar biasa besar karena itu Twitter itu kan tujuannya microblogging. Jadi orang itu bisa cuap-cuap di situ semaunya, dikit-dikit ngetik, nge-tweet, dikit-dikit nge-tweet, dikit-dikit nge-tweet. Makanya namanya Twitter dan itu hanya untuk ngetik satu kalimat aja kurang lebih seperti itu. Twitter itu asalnya kan seperti itu, hanya untuk ngetik satu atau beberapa kalimat saja. Nah, itu jadi kalau dikatakan dalam bentuk tabel seperti di WPS tadi, itu hanya tabel yang isinya 2 kolom kurang lebih. Sebelah kiri itu username-nya siapa, kolom yang sebelah kanan tweetnya apa, selesai. Gitu ya, kurang lebih seperti itu kasarnya. Ya mungkin bisa ditambahkan data-data yang lain juga. Nah, kalau hanya data yang seperti itu, hanya satu tabel tapi ukurannya sangat besar dan seterusnya, Anda mungkin ada DBMS lain, ada DBMS lain yang lebih cocok untuk itu daripada MySQL. Nah, kayak gitu loh Mas. Jadi, apa namanya, setiap database itu punya kelebihan kekurangan sendiri, punya fungsi masing-masing, punya spesialisasi sendiri-sendiri gitu. Tadi ada yang nyebut MongoDB. MongoDB itu ada spesialisasinya sendiri. Jadi jangan dianggap satu DBMS itu obat segala gitu ya. Wah pakai MySQL aja, buat ini bisa, buat itu bisa, semua bisa. Enggak juga. Gitu ya. MongoDB aja paling bagus sekarang, pokoknya MongoDB semua selesai. Enggak juga. Gitu. Jadi tergantung nanti Anda membuat aplikasi seperti apa, nanti Anda kalau sudah berpengalaman nanti ya, wawasan Anda nanti makin luas, Anda tahu banyak DBMS, selain MySQL, MongoDB, dan kawan-kawan itu. Semakin banyak Anda tahu, nanti Anda mungkin semakin bisa memilah. Oh, keperluan ini saya lebih baik pakai DBMS yang itu. Untuk keperluan ini saya lebih baik pakai DBMS yang ini. Itu ya, jadi di sini saya sampaikan itu dulu. Jadi jangan terpaku hanya pada MySQL, Oracle, SQL Server, dan lain sebagainya. Banyak sekali di luar sana. Bahkan berdasarkan survei itu, database yang paling itu survei tahun 2018 tapi ya. Ditanya itu orang-orang, kalau nggak salah respondennya 100.000 developer. Ya ngajak dari seluruh dunia yang mau ngisi itu aja. Ditanya, database apa yang paling dicintai? Ya, maksudnya DBMS. DBMS apa yang paling dicintai? Jawabnya apa? Ini, ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu DBMS namanya itu? Saya yakin belum. Nggak tahu kalau saya keliru. Saya yakin Anda belum tahu. Gitu ya. Ada, makanya saya tadi saya katakan ada banyak seperti ini.
Database seperti ini itu banyak. Dan ini menurut survei itu ini adalah database yang paling mereka cintai. Di atas Oracle, di atas MySQL, di atas Postgre, di atas yang lain. Ini database yang paling mereka cintai. Redshift dari Amazon. Nah, ini untuk apa ya? Anda bisa pelajari sendiri nanti. Banyak seperti ini itu banyak, Mas. Jadi apa namanya, database-database aneh-aneh itu banyak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang MySQL. MySQL itu punya saudara kembar namanya MariaDB. Katakanlah seperti itu ya. Anggap ini kakak beradik. Dan MariaDB memang ada hubungannya dengan MySQL. Apa namanya? Kita bisa menggunakan yang manapun. MySQL atau MariaDB. Nah, nanti yang Anda gunakan nanti itu di server kampus itu adalah MariaDB. Namanya kok MariaDB? Itu nama siapa? Itu nama orang. Jadi kalau nggak salah MySQL itu ciptaannya orang kalau nggak salah lah ini loh Monty ini. Nah, ini dia penemunya MySQL. Anaknya dia yang pertama namanya My. Jadi dibikinlah MySQL. Anaknya dia yang kedua itu Maria. Jadilah MariaDB gitu ya. Jadi apa namanya? Itu itu dibikin dari nama anak-anaknya dia gitu, MariaDB. Nah, ini memang bersaudara ini MySQL sama MariaDB ini. Pembuatnya sama kurang lebih ya seperti itu. Jadi eh, ya bukan hanya dia yang membuat tentunya, orang banyak, tapi sepertinya istilahnya dia pencetusnya lah kurang lebih kasarnya seperti itu. Ya kita tidak perlu itu nggak terlalu penting ya. Kita tinggal belajar tentang MySQL-nya saja. Oke, lalu MySQL-nya bagaimana kita manfaatkan? Nah, untuk manfaatkan MySQL-nya di sini untuk servernya supaya Anda nggak bingung, servernya sudah disiapkan. Oke, servernya sudah disiapkan. Anda tinggal menginstal klien. Jadi MySQL itu nanti ada MySQL yang di sisi server dan itu di komputer di kampus tadi jalan. Ya, database Anda nanti adanya di situ. Database Anda nanti disimpannya di situ. Oke, nah, lalu sekarang bagaimana Anda mengelolanya? Anda kan nggak bisa langsung pegang-pegang server di kampus itu. Nah, sekarang Anda tinggal download aplikasi klien. Anda install di dalam komputermu, nanti dengan aplikasi itu Anda bisa terhubung ke server MySQL yang di kampus. Nah, ada banyak klien MySQL yang bisa digunakan. MySQL klien. Ada banyak klien MySQL yang digunakan itu. Nah, ini loh. Top 8 MySQL GUI tools banyak, Mas. MySQL yang bisa digunakan itu banyak. Ini kalau di kalau di apa namanya? Kalau di Windows, ini kan saya pakai Linux ya. Kalau di Windows favorit saya dulu adalah ini, DSQL. Ini favorit saya dulu. Enak aja pakai ini, ringan, ya nggak neko-neko gitu. DSQL, Anda nanti boleh install ini atau Anda boleh pakai klien yang lain juga boleh. Oke, DSQL. Nah, kalau saya, karena saya di Linux nggak ada HDSQL, saya pakainya ini, MySQL Workbench. MySQL Workbench ini adalah aplikasi klien MySQL yang eh, dibuat oleh pembuatnya MySQL, gitu ya. Jadi perusahaannya MySQL, mereka bikin. Tapi apakah ini yang terbaik? Ya itu debatable ya. Balik lagi dibilang yang terbaik itu dari sudut pandang apa dulu gitu. Tapi ini saya pakai ini akhirnya karena nggak ada HDSQL di Linux. Nah, Anda sekarang silahkan Anda download, lalu Anda install. Anda boleh download HDSQL, tadi misalnya kalau di Windows, atau Anda juga boleh juga download MySQL Workbench. Silahkan cari di Google, apa namanya, HDSQL atau MySQL
Workbench. MySQL Workbench. Itu ya, Workbench. Banyak itu keluarnya. Ada yang untuk Linux, ada yang untuk Windows. Anda silakan download lalu diinstal ya. Kita kira-kira 15 menit cukup? Saya kasih 15 menit. Ini nggak tahu ini pada tidur apa gimana? Ngecek filenya dulu Pak, sebesar apa Pak? Kecil itu, hanya beberapa puluh mega. Nggak ada aplikasi klien yang besar, nggak ada. Itu kecil, biasanya kecil. Cukup Pak, 15 menit. Oke, bisa? Mas Fadel, bisa? Bisa ya? Oke, cukup ya 15 menit kira-kira. Oke, kalau gitu kita break dulu 15 menit. Anda silakan install. Sekedar diinstal saja dulu. Sekedar diinstal. Lalu nanti kita akan coba hubungkan ke apa namanya ke server. Ya karena ini saya pakai Linux, nanti untuk yang pakai HDSQL nanti saya akan coba salah satu dari Anda, nanti Anda share screen lalu saya pandu gitu ya, apa yang harus Anda lakukan. Oke, silakan diinstal dulu. Nanti kita ketemu lagi 11.45.